In December 2019, China notified the World Health Organization of several cases of human respiratory illness, a disease later named COVID-19. The virus Coronavirus disease is atau known as severe acute respiratory SARS-CoV-2 syndrome kini coronavirus menjadi 2. perhatian seluruh dunia. The disease spread Selain penyebarannya masif, metode penyembuhan untuk virus masih belum ditemukan, sedangkan kasus pasien meninggal dunia terus meningkat. Di tengah gemelut kepanikan ini, bermacam isu dan topik yang berkaitan dengan corona kerap kali menjadi sorotan media. Tak lupa pula, informasi tentang obat dan alternatif bahan alam yang diklaim dapat menyembuhkan virus satu ini. Namun, sudah benarkah cara kita memproses informasi tersebut? Sebagai contoh, pada April 2020, muncul informasi tentang klaim kloroquine dan dexamethasone dapat menyembuhkan corona. Karena angin segar ini, masyarakat menjadi tidak sabaran dan berimbas pembelian masif kloroquine dan dexamethasone tanpa resep, khususnya di toko-toko virtual. Lalu, seberapa bahayakah tindakan ini terhadap kesehatan? Kejadian ini digolongkan sebagai pengobatan yang tidak rasional. Lalu, bagaimanakah pengobatan yang rasional itu? Tepat diagnosis. Obat yang diberikan sesuai dengan diagnosis yang diberikan dokter. Tepat pasien, respon dari obat beragam, sehingga perlu diberikan pada pasien yang tepat. Tepat dosis, takaran dari obat yang diberikan untuk pasien tepat agar dapat menimbulkan efek dan menghindari kelebihan dosis. Tepat informasi yang benar tentang obat yang dikonsumsi agar dapat menunjang kesehatan. Tepat cara pemberian, obat yang diberikan harus sesuai dengan peruntukannya. Misal, obat luar harus digunakan untuk bagian luar tubuh, bukan sebaliknya. Tepat interval waktu pemberian, obat yang diberikan hendaknya sederhana agar mudah ditaati oleh pasien. Penggunaan obat dengan mengikuti kaidah ini, selain menjamin keamanan, juga dapat menghindari efek samping yang tidak diinginkan, serta risiko berbahaya lainnya. Jadi, penggunaan obat yang hanya berdasarkan secara sosial media maupun laman web yang tidak kredibel, jelas telah melanggar prinsip pengobatan yang rasional. Alih-alih menjadi sehat, justru menimbulkan efek samping yang merugikan. Agar dapat terhindar dari pengobatan yang tidak rasional, berikut tips yang dapat kita lakukan. 1. Jangan mudah percaya pada produk dengan klaim tertentu namun tidak mencantumkan sumber data yang jelas. 2. Gunakan obat-obat baik non-herbal maupun herbal yang jelas dan telah terdaftar di BPOM. 3. Hindari mengkonsumsi obat herbal yang kurang jelas kandungan dan manfaatnya. 4. Sebaiknya jangan mengkonsumsi obat tanpa petunjuk dokter maupun tenaga ahli, misalnya apoteker. 5. Jika merasa ragu akan suatu produk, baik kandungan maupun cara pakainya, jangan ragu untuk menanyakannya kepada tenaga ahli, misalnya kepada apoteker di apotik maupun rumah sakit. Pada akhirnya, informasi yang benar pun jika tidak diproses dengan bijaksana dapat menimbulkan kerugian, khususnya perihal obat-obatan. Bijak dalam memilih informasi, hindari keraguan tentang informasi obat dengan menanyakan kepada tenaga ahli seperti apoteker, menjadi solusi yang tepat dalam menghadapi informasi obat-obatan yang marak beredar.